warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Berjumpa lagi di Hidup Sehat bersama saya Dr. Sabrina Raisa dan partner saya Dokter Dokter Indra Bekti. Ya Allah, amin dapat jadi dokter ya. Belajar di sini sih menjadi dokter lama-lama ya, karena kita tahu mengenai kesehatan di sini hanya di Hidup Sehat. Iya Dan dong. tentunya ini bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari pastinya Betul. ya. Nah, kali ini kita akan bahas apa nih, Dok? Sesuai dengan baju kita yang pink-pink nih, mirip-mirip Oh iya, warnanya bener. ya kan. Kayak Kita akan bahas bawang bawang-bawangan. merah. Tuh, jadi ini bawang bawang merah udah strong banget ya. iya, Nah, bener sebenarnya banget. katanya bawang merah dan bawang putih itu sebenarnya kalau dalam sandiwara kan jahat ya. bawang merah ya. Gitu kan ya. Tapi ternyata kita akan bikin ramuan yang dapat memberikan manfaat yang banyak loh. Ternyata si bawang merah itu ini baik ya. baik dong. Nah, sebelum kita mengolah, kita lihat dulu tayangan yang satu ini. Bawang merah menjadi bumbu dapur yang sejak lama terkenal akan khasiatnya. Selain membuat masakan menjadi lebih sedap, bawang merah juga dipercaya ampuh menjadi pereda beragam jenis penyakit. Kandungan bawang merah yang berkhasiat membuat bawang merah bisa diolah menjadi obat herbal. Selain dimasak, bawang merah biasa bisa dikonsumsi secara mentah. Dan hal ini dinilai efektif untuk mencegah penyakit, salah satunya penyakit kanker. Bawang merah terdapat kandungan kalsium serta mineral yang mampu menjaga tulang tetap kokoh serta merangsang pertumbuhan sel tulang baru. Namun jangan mengonsumsi bawang merah secara berlebihan ya, sebab bisa membuat perut Anda menjadi kembung. Lantas, bagaimana takaran yang tepat untuk mengonsumsinya? Dan apa saja manfaatnya bagi kesehatan Anda? Berikut simak jawabannya bersama dokter di studio. Nah, gimana nih caranya untuk bisa mengolah bawang-bawangan merah ini dengan baik ya, dan kita mendapatkan manfaatnya? Sudah ada Dokter Dian Elko, Pagi, Dokter. seorang ahli herbal kita ya, Iya, pastinya terima ya. Apa kasih. kabar, Dok? Alhamdulillah baik, Mas Indra. Iya, nah, kita hari ini Baik. membahas bawang merah ya dokter ya. Iya, betul Kita mau sekali. bikin ramuan, gitu Ramuan, ya. betul sekali. Oke, nah kita Ya. Nah, ya ini bawang merah ini katanya dapat membantu mengendalikan gula darah. Nah, itu fakta atau mitos tuh, Dok? Ya, betul sekali Mas Indra. Jadi bawang merah ini sudah diteliti dan dia memang beberapa indikasi dari bioaktif, senyawa aktif yang ada di dalamnya itu memang menurunkan kadar gula darah, membantu menurunkan kadar gula darah. Tentunya disertai dengan lifestyle yang benar ya. Ya. Nah, ini ternyata benar merupakan fakta jika dia dikatakan untuk membantu menurunkan kadar gula darah. Nah, fakta tuh ya. Fakta, karena kandungan dari Ya. beberapa senyawa yang ada di dalamnya. Jadi bawang merah itu kaya sekali dengan alisin, aliin, yaitu kemudian flavonoid. Flavonoid itu antioksidan yang Ya. di dalamnya itu adalah quercetin ya di situ. Dan dia di dalam penelitian memang berfungsi untuk menurunkan kadar gula darah. Nah, itu deh. kalau begitu gimana cara meramunya nih? Oke. apa langsung dimakan apa Nah. gimana? Iya betul Kan? sekali. Nah untuk kesempatan kali ini kita akan menyajikan ramuan yang sudah diujikan ya, baik itu secara praklinis juga di beberapa pasien juga sudah diujikan. Nah ini ada ramuan yang biasa bahannya kita temukan mudah sekali sehari-hari di rumah. Di Oke. dapur kita itu pasti ada deh biasanya kalau ibu-ibu yang suka masak nih ya. Iya. Nah ini tentunya bawang merah ya di sini Ini selalu ada dipakai ya sehari-hari alum sepa ya. Di sini bawang merahnya kita ambil sekitar 4 gram. 4 gram tuh biasanya satu siung kalau yang kecil ya tersasa. Berat satu siung itu biasanya antara 6 sampai 8 gram. Nah, kemudian kita iris-iris tipis ya di situ bawang merahnya. Kemudian yang kedua di sini ada buncis. Nah, buncis ini adalah sayur yang sangat bagus sekali digunakan juga untuk menurunkan kadar gula darah. Oh, iya? Nah, ini ketika dipadukan nanti dengan bawang merah, kemudian daun salam, dia akan sinergis kerjanya. Wow. Sehingga membantu menurunkan gula darah ya. Ini kita ambil sekitar 15 gram juga sama, kita rajang, kita iris-iris ya. Kemudian berikutnya ada daun salam. Nah, ini daun salam ini tentunya sudah pemirsa sudah sangat familiar ya Ya. untuk masak sehari-hari ya. Ini daun salam ini digunakan untuk juga sama di penelitian juga untuk menurunkan kadar gula darah. Ketika dipadukan dengan bawang merah nanti akan sinergi. Nah, kita praktekkan ya sekarang ya. Buatnya Oke. bagaimana nih, Dok? Nah, nyalakan kompornya. Di sini air yang kita gunakan ini tidak terlalu banyak, cukup 120 cc aja. Ya, kalau satu gelas tuh biasanya
1 gelas belimbing itu 200 cc ya, kita Iya, kurangi dikit ya 200, di situ. Kemudian setelah keluar gelembung kita masukkan tadi bawang merah yang sudah diiris ya. Berarti direbus ya dok ya? Iya, direbus. Jadi kayak bikin sup ya, Dokter Sasa. Oh, nggak semuanya iya. dong? Tidak, ya kita ambil cukup 4 gram saja Oh, tadi ya, oke. sekitar 4 gram. saus siung ya. Kemudian kita ambil buncisnya tadi 15 gram ya. Oke. Oke. Kemudian daun salam. Daun salamnya 10 lembar sih sebenarnya kalau kecil ya. Kita bisa 8 sampai 10 ya. Daun salam berarti Oh, dimasukkan gitu. berapa banyak nih dok? Sekitar 10 ya. 10. Kita kalau yang kecil-kecil ya 10 ya. Kalau yang besar Oke. mungkin bisa sekitar 7 ya, 7 atau Iya. 8. Nah ini untuk konsumsinya ini untuk diabetes baiknya kapan nih dok? Pagi, siang, malam? Sebenarnya bisa pagi, siang, sore. Bio cukup 2 kali ya, Mas Indra. Jadi kalau misalnya dia sebelum makan, Oh, bagusnya sebelum ya makan. sebenarnya sebelum makan. Iya. Tetap karena kan di sini tujuannya adalah untuk membantu ketika dia makan ada kadar gula darah yang naik. Di situ sudah ada backup begitu ya. Oke, baik, Insulinnya baik, sudah baik. mulai dikendalikan. Nah ini kemudian untuk mengkonsumsinya juga harus hati-hati. Kan ada orang-orang yang juga mengkonsumsi obat diabetes ya. Iya. Obat diabetes tentunya. Nah ini kalau misalnya memang mau mengkonsumsi ramuan-ramuan seperti ini sebaiknya memang diberi jarak sebaiknya 2 jam. Oh, 2 atau kalau sampai memang 3 jam. minum Iya. obatnya Iya. ditambah Obatnya jadi 2 jam. ini. Agar dia tidak saling melemahkan kalau bisa Iya, ya. iya. Tapi itu amannya saja. Jadi kalau kita kan tidak tahu reaksi setiap orang tuh bisa berbeda-beda ya, personalize betul. ya Iya, gitu iya, ya. Betul. Nah, ini kita tunggu sampai dengan airnya menjadi sekitar 100 cc. Oh, menciut Jadi ya. ya Oh, sekitar jadi nyusut berkurang gitu ya? nyusut ya. Hmm. Jadi kalau tadi 120 ya menjadi 100 cc, kemudian kita saring nanti terus kita konsumsi, kita minum Oke. 2 kali sehari boleh. Dok, ini kalau misalnya mengkonsumsi ini terus kemudian apa yang terjadi gitu efeknya? Apakah nanti keluar dari kencingnya kah atau keringat kah atau gimana tuh? Sebenarnya begini, ramuan ini relatif aman karena semuanya adalah bahan-bahan yang ada di dapur kita. Ya. Jadi range keamanannya juga luas ya. Mm-mm. Jika dia dikonsumsi dalam bentuk yang standar artinya maintenance, jadi dosisnya tidak berlebihan. Ya kalau kita tahu bahwa bawang merah itu sehari dosis hariannya 50 gram cukup. Kalau yang segar umbinya. Ya. 50 gram itu sekitar ya 7 sampai 8 butir ya. Kalau beratnya kan per siungnya 6 sampai 8 gram ya. Nah, kemudian juga kalau setelah itu kalau di ekstrak keringnya 20 gram cukup. Nah, kalau dia nggak berlebihan sebenarnya tidak masalah. Nggak masalah. Ya, kecuali memang ada orang-orang yang sensitif terhadap bahan-bahan tertentu yang ada di sini, tapi jarang sekali. Karena ini sebenarnya bahan dapur yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Oke. Tentunya Baik. diimbangi dengan lifestyle yang benar Iya, betul. Ya. dan minum air putih yang cukup. Iya, Itu ini wanginya dia. udah kecium banget Oh, ya kak banget ya. ini. Ya, dan sambil Baunya nunggu- seger-seger gimana Iya, gitu ya? seperti sayur sup ya. Iya, seperti sayur Sup sup. ya. Betul. Ntar sambil menunggu menyusut sampai 100 cc, kita Ya. akan kembali lagi pemirsa, jadi kemana-mana tetap di Hidup Sehat.